キング、伸びしろが残ってないってことは自分の成長を楽しむことがもうできないってことなんだ。やれやれ。退屈だと言って何も行動せず刺激を求める割には挑戦しない。そんな時期が俺にもあったな。いいかい埼玉市、人生は当てのない旅だよ。新しい景色を見るためには自分で道を切り開くしかないんだ。Pasti lu pernah dong ngerasa bosan, gak tau mau ngapain, terus hidup lu mau dibawa kemana. Sewajarnya manusia, kita pasti pernah ngerasain bosan dan kejebak di pola rutinitas yang itu-itu aja. Semakin lama kita ngerasain pola itu, ya semakin bosan juga kita ngerjainnya. Bagi lo yang pernah atau sering nonton anime ini, One Punch Man, pasti udah gak asing dengan karakter utamanya, si botak terkuat di bumi, Saitama. Kekuatannya yang overpower sama sekali gak bikin dia bangga ataupun seneng saat dia bertarung. Dan justru malah sering kesel karena lawannya selalu kalah cuma dengan satu tinju. Hal ini yang membuat si botak merasa bahwa level kekuatannya itu udah maksimal, yang akhirnya dia kehilangan gairah untuk bertarung. Karena dia berasumsi bahwa dia udah gak bisa berkembang lagi. Umumnya kita ngerasa bosan karena udah terlalu sering ngerjain banyak hal yang udah biasa kita kerjain secara berulang-ulang, sampai kita ngerasa ahli di bidang itu. Dengan catatan bahwa level itu nggak berubah atau nggak meningkat karena mungkin kita udah melewati banyak proses untuk mencapai batas yang kita mampu. Nah, itu yang bikin kita tuh ngerasa nggak tertantang lagi, dan pada akhirnya jenuh. Dan masalahnya kita sering membuat batasan kita sendiri dan beranggapan bahwa kita udah berada di puncak dan ini udah cukup. Tapi nyatanya kehidupan gak akan selalu begitu kan. Akan ada waktunya dan itu pasti berubah. Kita bisa aja bilang udah gak ada lagi hal yang bisa dicapai di zona itu. Hal itu bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Tergantung apakah kita mau membuka pikiran kita secara objektif. Betul nggak kita memang berada di puncak, atau sebetulnya kita lagi nutup akses untuk bisa naik ke puncak. Saat kita berada di zona nyaman, kita harus pastiin bahwa ruang yang kita punya memang udah hampir mencapai batas dan memang nggak ada lagi celah untuk kita berkembang di situ. Misalnya, lu udah terlalu banyak prestasi di perusahaan dan udah nggak ada lagi yang bisa dicapai di situ. Tapi sebetulnya kita bisa membuat tantangan sendiri untuk mencapai tujuan tertentu. Bisa buat diri kita sendiri atau buat perusahaan. Atau kita memutuskan untuk keluar dari zona itu karena butuh tantangan baru. Kedua hal ini lebih baik kita lakuin daripada kita cuma stuck di satu titik tanpa ada kemauan untuk berkembang lagi. Berpuas diri memang gak ada salahnya. Hanya saja kita sering gak memperhatikan situasi yang akhirnya malah bikin kita ketinggalan akibat terlalu santai dan merasa udah ada di puncak. Apalagi di era sekarang, kalau kita gak ngendalin teknologi, maka kita yang akan jadi mainan oleh teknologi itu sendiri. Misalnya, lo punya handphone canggih tapi cuma digunain buat scrolling medsos berjam-jam sambil rebahan, bahkan nyempetin waktu untuk julid di kolom komentar. Ya dong. Perlu kita tahu juga internet dan sosial media itu nggak bakal ngebiarin kita istirahat untuk upgrade skill. Dan kalau kita nggak ngikutin arus itu, ya kita cuma jadi penonton yang bisa lihat orang ini bisa ini, orang itu bisa itu, dan aku bisa apa ya? Kalau kita udah kejebak di zona nyaman, perlahan kita akan sadar bahwa kita kehilangan nikmatnya sensasi saat menyelesaikan tantangan, atau bisa kita sebut proses berkembang. Kita mungkin bisa bohong sama orang lain, tapi nggak bisa bohong sama diri sendiri saat kita benar-benar ngerasa stuck di satu titik. Perasaan nggak nyaman, kurang pede, dan terus-terusan jenuh itu bakal nemenin kita sampai kita benar-benar putusin untuk mulai melangkah lagi. Sampai sini kita paham bahwa kita sebagai manusia butuh tantangan untuk terus berkembang. Nggak perlu kita tanya sampai kapan kita harus berkembang. Yang perlu kita tanya adalah, masih ada nggak sih tantangan lagi? Kita coba analogin ke Mobile Legends ya.
Saat kita udah memutuskan bahwa assassin adalah role yang cocok buat kita mainin dan tertantang untuk menjadi assassin terkuat di bumi, terus kita udah jadi assassin terkuat, apakah tantangan akan berhenti di situ? Ya enggak lah. Game itu nggak cuma ada assassin doang, tapi ada juga tank, fighter, mage, marksman, dan support. Lo bisa ganti role dan pastinya cara bermain lo akan berubah juga. Terus kalau kita udah nguasain semua role, apakah tantangan akan berhenti di situ? Enggak juga. Kalian bisa coba jadi coach, melatih para pemain pemula atau membimbing pemain pro untuk jadi juara di kompetisi. Ya, dan seterusnya. Nah, kehidupan juga sama. Akan selalu ada tantangan kalau kita membuka pikiran kita untuk mencarinya sendiri. Para ilmuwan terdahulu juga sama kayak gitu. Melakukan penelitian ini, eksperimen itu. Mereka membuat tantangan sendiri untuk memenuhi hasratnya supaya mendapatkan kesimpulan yang mereka cari atau yang mau mereka cari. Sampai mendekati ajal pun bisa jadi mereka nggak akan ngerasain bosan berkepanjangan karena ngerasa tantangan belum selesai. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah masih akan berpikir kalau tantangan itu nggak ada? Nah, mulai sekarang coba cari tantangan-tantangan baru supaya hidup lu tuh nggak bosan. Oke, itu aja dari gua. Thank you.